Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali kita pada video pembelajaran statistika matematika. Pada video pembelajaran ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pendugaan selang, di mana pada video pembelajaran ini kita akan bahas metode kuantitas pivot yang merupakan sebuah metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan penduga selang dari suatu parameter sebaran tertentu. Kita review sejenak apa itu selang kepercayaan. Nah, suatu selang L, ya, suatu selang tutup L, X1, X2 hingga Xn, U, X1, X2 hingga Xn disebut sebagai selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% bagi theta jika peluang theta berada di antara L dan U tersebut sama dengan 1 kurang alfa, di mana nilai alfa ini bernilai dari 0 sampai 1. Nilai L dan U masing-masing disebut sebagai batas bawah kepercayaan dan batas atas kepercayaan. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya suatu statistik L dan U, selang yang memuat L dan U tersebut kita namakan sebagai penduga selang atau interval estimator, sedangkan nilai dari L dan U yang kita peroleh dari data pengamatan, jadi selang L X1, X2 sampai Xn hingga U, X1 hingga Xn disebut sebagai nilai dugaan selang. Sedangkan 1 kurang alfa dinamakan sebagai koefisien kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Nah, definisi ini menyebutkan atau memuat definisi mengenai selang kepercayaan dua arah, jadi yang memiliki baik batas bawah kepercayaan ataupun batas atas kepercayaan. Nah, selain selang kepercayaan dua arah atau dua sisi tersebut, kita juga mengenal ada yang dinamakan selang kepercayaan satu arah atau satu sisi. Satu arah yang pertama adalah jika P peluang L kurang atau sama dari theta atau theta lebih atau sama daripada L yang merupakan fungsi dari X1 sampai Xn, peluangnya adalah sama dengan theta, maka L tersebut dinamakan sebagai batas bawah kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% satu arah bagi theta. Berarti kalau seperti ini nanti kita akan dapatkan selang kepercayaannya adalah batasnya, ya, jadi di sini batasnya dari L tersebut hingga nilai tak hingga. Ya, dan yang kedua, selang kepercayaan yang memuat batas atas di sini disebutkan jika peluang theta kurang atau sama dari UX, ya, UX1, X2 sampai Xn, peluangnya adalah sama dengan 1 kurang alfa, maka U itu dinamakan sebagai batas atas kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% satu arah bagi theta. Nah, dengan untuk kasus yang kedua ini, maka selang kepercayaan yang terbentuk itu adalah selang kepercayaan dari minus tak hingga nilai U tersebut. Dua definisi ini sebenarnya belum memberikan petunjuk buat kita bagaimana cara kita mendapatkan penduga bagi batas atas kepercayaan maupun batas bawah kepercayaan. Nah, untuk mendapatkan batas atas ataupun batas bawah kepercayaan, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ya, dua diantaranya adalah metode kuantitas pivot dan metode umum. Pada video pembelajaran ini kita akan batasi pembahasan kita hanya pada metode kuantitas pivot saja. Oke, metode kuantitas pivot seperti yang tadi sudah dijelaskan dilakukan untuk mendapatkan batas atas kepercayaan bagi theta jika kita memiliki suatu poba acak ganda yang menyebar menurut sebaran fungsi kepekatan peluang tertentu. Kuantitas pivot sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika Q ini adalah fungsi dari X1, X2 sampai Xn yang memiliki parameter theta di sini. Jadi misalkan jika Q adalah poba acak yang hanya merupakan fungsi dari X1, X2, X sampai Xn dan theta, maka Q tersebut merupakan kuantitas pivot atau dinamakan sebagai kuantitas pivot jika sebarannya tidak tergantung pada parameter theta ataupun parameter lainnya yang tidak diketahui nilainya. Nah, itu yang dinamakan sebagai kuantitas pivot. Sebagai contoh, misalkan seperti ini, misalkan kita punya poba acak
contoh acak X1, X2 sampai Xn yang berasal dari sebaran eksponensial. Nah, jadi kalau kita punya X yang menyebar menurut sebaran eksponensial, maka sigma XI ini akan menyebar menurut sebaran gamma, theta, kappa. Nah, kita punya teorema sebelumnya kalau X menyebar menurut sebaran gamma, theta, kappa, maka 2X per theta akan menyebar menurut sebaran Q kuadrat dengan parameter atau derajat bebas 2 kappa di sini. Jadi kalau seandainya untuk hal yang seperti ini, S yang menyebar menurut sebaran gamma, theta, kappa, maka kita akan dapatkan ya sesuai dengan yang ini tadi ya, 2S ya 2S kita bagi dengan theta akan menyebar menurut sebaran Q kuadrat 2N. Nah 2S per theta ini dapat kita tuliskan dalam bentuk lain yaitu 2N X rata-rata per theta ini sama nih sebenarnya gitu ya. Nah sekarang kita lihat bahwa kuantitas tersebut bahwa Q ini Q yang kita definisikan sebagai 2N X rata-rata per theta yang merupakan fungsi dari X1 hingga Xn dan theta ternyata tidak atau bebas dari parameter theta. Jadi tidak mengandung parameter theta nih sebarannya. Sehingga akhirnya Q ini dapat kita pandang sebagai sebuah kuantitas pivot. Oke. Nah, selang kepercayaan bagi theta itu sebetulnya adalah sebuah selang. Ini adalah selang sehingga jadi selang dalam bentuk di sini Lx kurang atau sama daripada theta kurang atau sama daripada Ux ya yang diperoleh di sini diperoleh dari selang Q1 ya Q1 kurang atau sama dari Q ini Q X1 X sampai Xn ini sebenarnya dia adalah Q ini sama nih sebenarnya kurang atau sama dari Q2 sedemikian sehingga peluang Q berada di antara Q1 dan Q2 tersebut sama dengan 1 kurang alfa. Jadi artinya untuk mendapatkan selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% bagi theta itu dapat kita peroleh dari selang kepercayaan dari kuantitas pivot tersebut, dari selang kuantitas pivot bukan selang kepercayaan ya, dari selang kepercayaan kuantitas pivot tersebut sehingga peluang Q berada di antara Q1 dan Q2 itu adalah sama dengan 1 kurang alfa. Nah, kadang-kadang ini tidak selalu kita dapatkan ya, yang ini Q1 kurang atau sama dari Q kurang atau sama daripada Q2 itu tidak selalu berupa interval gitu ya, tidak selalu berupa interval. Nah, biasanya ini akan berupa interval kalau seandainya fungsi Q ini merupakan fungsi yang monoton naik ataupun monoton turun. Nah, terkait dengan kuantitas pivot ini ada suatu kondisi yang sudah terpola sehingga akhirnya kita bisa tahu mana yang menjadi kuantitas pivotnya. Nah, parameter tersebut itu biasanya kita namakan sebagai parameter lokasi ataupun parameter skala. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai parameter lokasi dan parameter skala, baru nanti kita lanjutkan apa kuantitas pivot bagi parameter lokasi dan parameter skala tersebut, serta bagaimana cara kita mendapatkan penduga selang dengan menggunakan kuantitas pivot yang sudah diketahui tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah definisi dari parameter lokasi, parameter skala, dan parameter lokasi skala. Misalkan di sini kita punya suatu fungsi f0z, ya jadi fungsi dalam z adalah suatu fungsi yang bebas dari parameter apapun. Ya, jadi di sini termasuk theta, ya. Nah, parameter theta tersebut kita namakan sebagai parameter lokasi, ya. Jika fungsi kepekatan peluang dari poba acaknya memiliki bentuk fx sama dengan f0 x kurang theta. Jadi merupakan fungsi dalam x kurang theta, fungsi dari x kurang theta. Dan parameter theta itu dinamakan sebagai parameter skala jika fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan dalam bentuk 1 per theta fungsi dalam x per theta. Dan theta 1, theta 2 dinamakan sebagai parameter lokasi skala, jadi theta 1-nya merupakan parameter lokasi, theta 2-nya merupakan parameter skala, jika fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan dalam bentuk 1 per theta 2,
fx kurang theta 1 per theta 2. Nah, untuk itu perhatikan contoh berikut, ini dituliskan kembali ya. Yang pertama adalah untuk sebaran Laplace atau sebaran double eksponensial 1, eta. Sebetulnya sebaran Laplace ini memiliki dua parameter ya, parameter theta dan parameter eta. Nah, hanya saja untuk kasus yang dijadikan contoh ini, diasumsikan bahwa tetanya sudah diketahui, yaitu sebesar 1. Nah, untuk eta ya, untuk theta yang sama dengan 1 dan parameter satu lagi adalah eta, maka fungsi kepekatan peluangnya dapat dinyatakan dalam bentuk 1 per 2 E pangkat min X per eta. Nah, sekarang coba kita lihat, ini parameternya eta ya. Eta itu parameter apa gitu. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau kita lihat yang mungkin itu adalah parameter skala, parameter lokasi ya, mungkin akan menjadi parameter lokasi. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan F0Z-nya? Jadi F0Z-nya dalam hal ini kita bisa ambil di sini F0Z-nya adalah setengah dari E pangkat min Z. Sehingga ya Fx dengan syarat eta ini akhirnya akan sama dengan F0 dari X kita kurangkan dengan eta. Ya, ini kalau kita periksa, berarti setengah F0Z adalah setengah E pangkat min Z, berarti F0X kurang eta, kita tinggal mengganti Z-nya dengan X kurang eta, berarti di sini akan sama dengan setengah dari E pangkat min X kurang eta. Jadi bisa kita perlihatkan bahwa ternyata eta dalam hal ini merupakan adalah parameter lokasi. Itu kira-kira ya. Nah, sekarang yang kedua. Kalau X-nya menyebar menurut sebaran eksponensial. Ya. Jadi di sini kalau sebaran eksponensial, fungsi kepekatan peluangnya adalah 1 per theta E pangkat min X per theta. Jadi di sini kita bisa ambil, jika diambil F0Z-nya di sini sebagai E pangkat min Z, maka Fx theta ini adalah 1 per theta, kan ini tadi ya, dikalikan dengan F0 dari X per theta. Jadi kalau kita lihat, berarti dalam hal ini theta ini adalah parameter skala. Ya, karena kalau kita lihat di sini sama ya dengan parameter skala. Baik, itu dua contoh. Contoh berikutnya, kalau misalkan kita punya sebaran normal, ya kita punya sebaran normal. Ada dua parameter di sini, parameter sigma dan parameter mu. Ya, ini sigma, ini mu. Dan kalau ada dua ini berarti mungkin mu dan sigma itu akan menjadi parameter lokasi skala gitu. Tapi apakah cocok dengan bentuk umum dari fungsi kepekatan peluang ini gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita bisa nyatakan ini sebagai 1 per sigma gitu ya. Kemudian dikalikan 1 per akar 2V E berpangkat min setengah X kurang mu per sigma yang kita kuadratkan. Nah, sekarang di sini kalau kita ambil F0Z ini sebagai 1 per akar 2V E pangkat min setengah Z kuadrat, maka Fx untuk Pobacak normal ini dapat kita nyatakan sebagai ya ini 1 per sigma
kemudian kita kalikan dengan F0 dari X kita kurangkan dengan, oh ini nggak ada, iya Z kuadrat ya, kurang mu per sigma. Nah, kalau kita lihat ternyata sama dengan bentuk FKP dari suatu sebaran yang memiliki parameter lokasi dan parameter skala. Sehingga akhirnya bisa kita katakan dalam hal ini sigma ini adalah parameter skala, sedangkan mu ini adalah parameter lokasi. Nah, itu untuk peubah acak normal. Sekarang yang terakhir. Kita hapus dulu ya. Yang terakhir, sebaran eksponensial dengan dua parameter. Jadi sebaran eksponensial itu juga ada dengan dua parameter ya. Nah, sebaran eksponensial dengan dua parameter, theta, eta, memiliki fungsi kepekatan peluang 1 per theta E pangkat min X kurang eta per theta. Nah, di sini kita bisa ambil, F0Z-nya ini sebagai E berpangkat min Z. E berpangkat min Z. Maaf. Ya, sehingga akhirnya F(X)-nya ini dapat dinyatakan sebagai 1 per theta kita kalikan dengan atau F0 dari X kurang eta dibagi dengan theta. Jadi dalam hal ini theta adalah parameter skala, sedangkan eta ini adalah parameter lokasi. Ya, jadi mudah-mudahan cukup paham ya, mana yang merupakan parameter skala, mana yang merupakan parameter lokasi. Oke, sekarang kita lanjut. Apa kuantitas pivot bagi suatu parameter lokasi maupun parameter skala? Perhatikan hal berikut ini. Di sini disebutkan, misalkan X1, X2, hingga Xn merupakan sampel acak dari suatu sebaran dengan fungsi kepekatan peluang Fx dengan syarat theta untuk theta merupakan anggota dari ruang parameter, dan jika penduga kemungkinan maksimum bagi theta itu ada, yaitu theta duga, maka jika theta adalah parameter lokasi, maka Q ya yang dinyatakan sebagai penduga dari parameter theta dikurang dengan theta adalah kuantitas pivot. Dan jika theta adalah parameter skala, maka Q yang dinyatakan sebagai theta duga dibagi dengan Q adalah kuantitas pivot. Nah, jadi itu untuk yang merupakan parameter lokasi dan parameter skala. Nah, untuk dua hal ini kita coba contoh ini terlebih dahulu. Misalkan suatu sampel acak diambil dari suatu sebaran eksponensial, kita diminta untuk menentukan kuantitas pivotnya. Kita tahu untuk sebaran eksponensial, Fx theta-nya adalah 1 per theta E pangkat min X per theta. Dan ini bisa kita nyatakan sebagai 1 per theta dari F0 X per theta. Jadi dalam hal ini kita dapat perlihatkan bahwa theta adalah parameter lokasi. Nah, seperti teorema yang tadi, untuk mendapatkan kuantitas pivot untuk suatu parameter lokasi dapat ditentukan, ya di sini Q-nya ini dalam bentuk penduga kemungkinan maksimum dibagi dengan parameter tetanya. Artinya kita harus dapatkan terlebih dahulu parameter penduga kemungkinan maksimum bagi teta tersebut. Nah, untuk mendapatkan penduga kemungkinan maksimum, kita terlebih dahulu harus mendapatkan fungsi kemungkinannya. Fungsi kemungkinan itu kita nyatakan sebagai L theta, merupakan fungsi kepekatan peluang bersama dari sampel acak X1, X2, sampai Xn tadi. Nah,
Karena merupakan sampel acak, maka fungsi kepekatan peluangnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan fungsi kepekatan peluang dari masing-masing peubah acak tersebut. Jadi merupakan perkalian dari 1 per theta E pangkat min X 1 per theta dan seterusnya hingga sepertheta E pangkat min X N per theta. Sepertheta kita kalikan sebanyak N kali, berarti kita akan dapatkan sepertheta pangkat N. Kemudian E pangkat min X1 per theta kali E pangkat min X2 per theta kali E pangkat min Xn per theta, itu akan menjadi E pangkat min X1 per theta kurang X2 per theta hingga Xn per theta. Nah, sehingga kita dapat nyatakan dalam bentuk E berpangkat min sigma XI per theta. Selanjutnya, dari fungsi kemungkinan tersebut ditentukan fungsi log kemungkinannya dengan cara melogaritmakan ya melogaritmakan fungsi L theta tersebut gitu. Kita notasikan sebagai L kecil theta. Jadi ini adalah ln dari 1 per theta pangkat N yang ini tadi gitu ya. E pangkat min XI per theta. Ya. Ln 1 per theta pangkat N ini adalah theta pangkat min N. Berarti ln theta pangkat min N kita tambahkan karena ini nanti dikali gitu ya. Berarti ditambahkan ln-nya. Berarti ln E berpangkat min sigma XI per theta. Ln theta pangkat min N ini adalah min N per theta. Min N ln theta. Ya, min N ln theta. Sedangkan ln E pangkat min sigma XI per theta adalah min sigma XI per theta. Kita lanjutkan. Nah, sampai sini tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan penduga kemungkinan maksimum tersebut kita turunkan L kecil theta ini terhadap theta, kemudian disamadengankan dengan 0. Sehingga kita dapatkan nanti turunan min N ln theta terhadap theta, berarti turunan ln theta terhadap theta adalah 1 per theta. Berarti turunan N min N ln theta terhadap theta adalah min N per theta. Kemudian turunan dari min sigma XI per theta, jadi ini kalau kita lihat kan ini ya sebenarnya ya sigma XI kita kalikan dengan theta pangkat min 1. Berarti turunannya adalah min 1, kemudian sigma XI, kemudian ini menjadi theta pangkat min 2. Makanya jadinya ini tadi negatif, ini negatif, berarti jadinya positif sigma XI per theta pangkat 2. Ya, kita samakan dengan 0, kemudian kita manipulasi tidak susah, kita akan dapatkan terakhir min n theta tambah sigma XI sama dengan 0. Sehingga dari sini nanti kita akan dapatkan n-nya sama dengan sigma XI kita bagi dengan n. Sehingga ini theta, sehingga akhirnya kita dapatkan penduga kemungkinan maksimum bagi theta tersebut adalah X rata-rata. Sehingga kuantitas pivotnya adalah pembagian antara penduga kemungkinan maksimum bagi theta tersebut dengan tetanya sendiri. Berarti X rata-rata kita bagi dengan theta. Nah ini kalau kita cari sebarannya, kita akan dapatkan sebuah sebaran yang sudah bebas daripada theta. Jadi tidak mengandung theta ataupun parameter lain yang tidak diketahui. Nah hanya saja pada saat kita ingin mencari penduga selang bagi theta tersebut, seringkali kita harus lakukan modifikasi. Kita lakukan transformasi terhadap kuantitas pivot yang kita peroleh dari teorema tadi. Nah, sebagai contoh pada kasus ini, transformasi itu kita lakukan dengan membentuk sebuah kuantitas pivot baru yang merupakan hasil kali dari kuantitas pivot yang lama dengan 2N. Sehingga kuantitas pivot baru itu adalah 2N dikalikan dengan X rata-rata per 2. Yang kalau kita cari sebarannya, kita akan dapatkan sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas 2N. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tujuan transformasi itu agar kita dapatkan sebuah sebaran yang memang sudah diketahui gitu. Jadi diketahui dan biasanya juga sudah ditabelkan. Sebagai contoh adalah sebaran Q kuadrat ini gitu ya. Nah, yang nanti kalau kita punya sebaran yang sudah diketahui itu akan lebih mudah buat kita untuk mendapatkan selang kepercayaan bagi suatu parameter tersebut gitu. Baik. Nah, itu kira-kira mendapatkan kuantitas pivot dari suatu sebaran tertentu. Nah, pada contoh ini untuk theta yang merupakan
parameter lokasi. Nah, untuk parameter yang itu parameter skala ya. Untuk parameter lokasi bisa kita lakukan dengan cara yang hampir setara lah kira-kira gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang yang menjadi masalah, bagaimana cara kita mendapatkan penduga selang kalau penduga pivotnya sudah kita ketahui gitu, ya. Nah, tadi selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% bagi theta itu adalah suatu selang di mana theta berada di antara Lx dan Ux. Ini kita tebalkan harusnya ya, karena dia merupakan suatu vektor ya yang diperoleh. Jadi selang ini diperoleh dari selang Q berada di antara Q1 dan Q2. Sedemikian sehingga peluang Q berada di antara Q1 dan Q2 itu sama dengan 1 kurang alfa. Jadi sekarang yang kita cari itu adalah yang ini. Jadi peluang Q berada di antara Q1 dan Q2 adalah 1 kurang alfa. Nah, tadi sebelumnya kita sudah dapatkan Q itu sama dengan 2NX rata-rata per 2, gitu, yang menyebar menurut sebaran Q kuadrat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah nilai Q1-nya, ini adalah nilai Q2-nya, dan peluang ini, ya ini Q-nya tadi ya, ini Q-nya tadi, dan peluang Q berada di antara Q1 dan Q2 itu adalah 1 kurang alfa, ini 1 kurang alfa. Berarti luas daerah, total daerah yang ada di kiri dan di kanan yang diarsir ini totalnya adalah alfa. Ya, dan kalau ini sama, ya kalau sama luas daerahnya, maka yang diarsir sebelah kanan ini luasnya adalah alfa per 2, dan yang diarsir di sebelah kiri ini juga alfa per 2. Oke, nah ingat kita punya suatu definisi bahwa Q kuadrat alfa adalah nilai X, demikian sehingga peluang X lebih atau sama daripada Q kuadrat alfa adalah alfa. Ini bukan 1 kurang alfa ya, adalah alfa di sini. Ya, jadi yang luas daerahnya di sebelah kanannya adalah alfa, namanya Q kuadrat alfa. Berarti kalau yang luas daerah sebelah kanannya adalah alfa per 2, berarti ini adalah Q kuadrat alfa per 2. Ya, nah sekarang bagaimana dengan Q1? Jadi Q2-nya sama dengan Q kuadrat alfa per 2. Bagaimana dengan Q1? Nah, sekarang coba kita lihat. Ini sebaran Q kuadratnya. Ya, ini Q kuadrat, ini mungkin harusnya begini dikit ya. Nah, ini yang diarsir. Ini luasnya adalah alfa per 2. Berarti luas daerah sebelah kanannya ini adalah 1 kurang alfa per 2. Nah, sesuai dengan definisi ini, Q kuadrat alfa adalah nilai X, demikian sehingga peluang X lebih atau sama daripada Q kuadrat alfa sama dengan alfa. Jadi ini alfa ya, maksudnya ya, ini alfa. Berarti kalau luas daerah sebelah kanannya adalah 1 kurang alfa per 2, maka ini adalah Q kuadrat 1 kurang alfa per 2. Sehingga akhirnya Q1 ini sama dengan Q kuadrat 1 kurang alfa per 2. Sehingga bentuk yang terakhir ini ya, bentuk yang terakhir ini dapat kita tuliskan sebagai peluang 2NX rata-rata per theta berada di antara Q kuadrat 1 kurang alfa per 2 hingga Q kuadrat alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Nah, tujuan kita tadi adalah membentuk selang kepercayaan dalam bentuk seperti ini. Jadi batas bawah L-nya kurang atau sama daripada theta, kurang atau sama daripada UX gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau kita inginkan bentuk yang seperti ini, berarti kita harus pertukarkan yang merupakan pembilang dan penyebut untuk ketiga ruas ini, ya. Kemudian tandanya pasti berubah gitu ya, tandanya berubah. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan yang bagian ini adalah 1 per Q kuadrat 1 kurang alfa per 2, yang tengah itu adalah theta per 2NX, X rata-rata, dan yang ruas kanan menjadi 1 per Q kuadrat alfa per 2. Tandanya juga berubah di sini ya. Nah, maunya kita di sini ada alfa, berarti kita harus kali dengan 2NX rata-rata ketiga ruasnya.
Sehingga kalau kita kalikan ketiga ruas dengan 2nx rata-rata, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi peluang theta berada di antara 2nx rata-rata per Q kuadrat 1 kurang alfa per 2, lebih atau sama daripada theta, lebih atau sama dari 2nx rata-rata per Q kuadrat alfa per 2, ini sama dengan 1 kurang alfa. Masih belum sama ya, jadi tidak samanya hanya karena cara penulisan saja. Sekarang ini kita balik, sehingga akhirnya kita akan dapatkan peluang theta berada di antara 2nx rata-rata per Q kuadrat alfa per 2 hingga 2nx rata-rata per Q kuadrat 1 kurang alfa per 2 sama dengan, peluangnya sama dengan 1 kurang alfa. Nah inilah nanti yang akan menjadi batas atas batas bawah kepercayaan, ini yang menjadi L, yang merupakan fungsi dari X ya, dan ini adalah U yang merupakan fungsi dari vektor X1, X2, sampai X yang ke N. Ya, oke, kita lanjut. Oke. Yang terakhir, ya yang terakhir, ini adalah kuantitas pivot untuk suatu sebaran bagi suatu parameter lokasi dan parameter skala. Nah, misalkan di sini X1, X2 sampai Xn merupakan sampel acak dari suatu sebaran dengan parameter lokasi skala dengan fungsi kepekatan peluang fx theta 1 theta 2 sama dengan seperti theta 2 f0 dari x kurang theta 1 per theta 2. Jadi theta 1-nya merupakan parameter lokasi, theta 2-nya merupakan parameter skala. Nah, jika penduga kemungkinan maksimum bagi theta 1, penduga kemungkinan maksimum theta 1 duga dan theta 2 duga ada, maka theta 1 duga kurang theta 1 per theta 2 duga, dan theta 2 duga per theta 2 berturut-turut adalah kuantitas pivot untuk theta 1 dan theta 2. Nah, untuk contohnya nanti kita cobakan di lain waktu saja. Oke, baik, itu kira-kira pembahasan kita mengenai metode kuantitas pivot dalam menentukan penduga selang bagi suatu parameter sebaran tertentu. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.